Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman-teman. Bertemu lagi bersama saya. Nah, kan kemarin kita udah ngebuat ya, bagaimana cara membuat objek sederhana di Unity ini dengan cara membuatnya rotasi gitu ya, 360 derajat. Nah, sekarang kita akan ngebuat bagaimana cara player atau objek itu loncat. Nah, caranya seperti biasa, kita new project. Lalu pilih yang 2D, project nama dan lokasinya di mana. Setelah itu tinggal pencet tombol create. Nah, nanti bakal seperti pada video sebelumnya, bakal ada kayak begini. Jadi seperti ini ya. Ini udah saya buat, jadi tidak kosongan ya. Nah, caranya adalah seperti biasa kita klik kanan di hierarki, klik kanan lalu create empty. Nah, di dalam create empty nanti dia bakal ada seperti ini. Kalian tinggal namain ini sebagai player atau apapun itu yang kalian mau. Karena saya pengen ngebuat objeknya dulu, saya akan kasih nama player. Di dalam player ini saya sudah membuat ya. Kalian bisa klik kanan, lalu 2D object, sprites, dan gunakan apa yang kalian inginkan untuk membuat objek seperti ini. Nah, saya buat sederhananya dari kotak-kotak aja dan bulat. Setelah itu kita harus menambahkan groundnya atau floor. Kita tambahkan seperti biasa, klik kanan, terus 2D, lalu sprites, dan square. Lalu tinggal kalian adjust sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Ini saya tambahkan floornya, lalu ada ya beberapa floor ya, 7 floor di setiap ini. Nah, jika sudah, kalian sudah membuat player, sudah membuat groundnya, kalian perlu menambahkan komponen-komponen yang ada di player. Dalam kasus ini, di dalam player saya menambahkan box collider 2D, lalu saya menambahkan rigid body dan dua syntax atau dua script. Sebelum kita bahas script, ini kita bahas nanti aja dulu ya. Kita akan membahas komponen di dalam rigid body dan collider. Kita pakai dynamic dan gravity scale 1. Rigid body seperti biasa untuk gravitasi dan box collider buat menentukan boxnya di mana atau kayak bodinya itu di mana. Lalu pada setiap ground dan setiap floor kita tambahkan box collider 2D-nya juga. Setelah kita menambahkan ya box collider dan rigid body, kita bisa membuat asetnya terlebih dahulu. Asetnya adalah kita bisa klik kanan lalu create folder. Terserah namanya apa aja. Ini saya namanya script dan sprites. Sprites ini berisi cuman player ini. Jadi ketika si player ini saya hapus, saya bisa langsung drag ke sini. Bakal dia nanti jadi ada langsung. Lalu untuk script sendiri, karena kemarin saya sudah membuat yang player moves, saya membuat satu lagi jump controller agar kalau sekiranya jump controller saat proses pembuatan error tidak mempengaruhi player movesnya ini. Oke, setelah itu pada player kita masukkan dua script tadi, jump controller dan player moves. Lalu ini ada bagian pentingnya teman-teman ya. Di dalam player kita harus menambahkan ground check. Ground check ini untuk apa? Nanti akan saya jelaskan di dalam scriptnya. Kita buat create empty, lalu beri nama ground check. Setelah itu, pada setiap ground atau setiap floor yang kita gunakan, kita ambil layernya ini. Dari layer ini kita add layer, lalu kalian bisa menggunakan layer ground. Pada ini dilakukan pada setiap ground ya teman-teman. Setiap ground, setiap ini floor ini semuanya. Oke, selanjutnya kita mungkin akan lebih jelas kalau saya jelaskan di script ya. Kita bisa langsung ke jump controller ya. Seperti lihat ini ada player moves dan juga jump controller. Ini untuk bergerak, ini untuk loncat. Oke, seperti biasa di pertama-tama itu ada using library ya, library dari System Collision Generic dan Unity Engine. Lalu pada public class itu jump controller namanya. Kalian bisa bebas ya, nggak harus jump controller, bisa jump player atau apa gitu. Ini sesuai kalian aja ya, maunya apa. Lalu ada header jump setting. Sebenarnya ini untuk penandaan aja ya teman-teman ya. Ini jump setting untuk ground check setting. Ini kita int jump itu 10. Ini kalian bisa atur menjadi 5 atau berapa. Dalam kasus ini saya membuatnya 10 ya.
Setelah itu kita membuat ground check. Transform ground check untuk mengecek apakah player berada di ground. Lalu float check radius antara player dan ground itu adalah 0,2 float. Lalu ada ground layer. Ground layer ini kayak nentuin layer mana yang dianggap sebagai tanah gitu loh. Lalu ini ada private pool. Ada private pool ini status apakah player sedang berada di tanah atau enggak. Lalu kita di void start ada RB git component rigid body ya teman-teman. Oh ini ada rigid body. Rigid body RB itu untuk gravitasi. Lalu di dalam void update kita akan melakukan fungsi is grounded sama dengan physics 2D overlap circle ground check position check radius dan ground layer. Ini berarti dia akan ngecek apakah player sedang berada di tanah dengan membuat lingkaran kecil ya teman-teman. Di lingkaran kecil di bawah kaki player di ground check position jika objek itu menyentuh di ground layer atau di tanah berarti ground layer itu benar. Lalu ada pengecekan if input get button jump, if grounded, RB velocity new vector, RB velocity x sama jump power. Ini berarti jika tombol jump ditekan dan karakter menyentuh tanah, maka karakter itu akan ngeloncat ke atas gitu dengan jump powernya berapa. Dalam posisi jump power adalah 10 ya teman-teman. Nah, lalu ini ada optional ya, ini debug ground check area. Ini kita ngecek apakah player ini berada di tanah. Nah, kenapa saya mengecek player berada di tanah? Sehingga saat kita jalanin gamenya ya teman-teman. Saat kita jalanin gamenya. Oke, lagi loading. Nah, ini kita bisa gerak ya kiri kanan. Nah, saat kita jalanin gamenya ini, player itu nggak bisa loncat di udara. Nah, ini saya kedengeran ya. Saya pencet spasi terus nih. Di spasi. Ini nggak loncat-loncat. Tapi player itu bisa loncat cuman ada di groundnya. Nah, di sini. Wow, loncat ya terbang. Nah, di sini di setiap player yang memiliki ground. Gitu teman-teman. Dia tuh nggak bisa nih ya. Saya buktikan lagi di setiap ini. Ini bisa loncat ke atas. Up up up. Nah, ini bisa loncat. Sini bisa loncat. Nah ya, ini nggak bisa loncat-loncat lagi tuh. Nah, jadi ground check itu fungsinya jika player menyentuh ground atau layer ground ini yang kita sudah bahas ya teman-teman ya, atau layer ground ini, maka player bisa loncat. Tetapi kalau player nggak menyentuh ground ini ya, tidak menyentuh ground ini, maka player itu nggak bisa loncat. Jadi sehingga player hanya bisa loncat jika ada ground checker ya teman-teman. Yang saya bilang tadi, ground checker ini berada posisinya tuh di bawah player ini ya teman-teman ya. Di bawah player ini sehingga nanti kalau bagian ini menyentuh tanah atau menyentuh ground maka player bisa loncat. Nah, mungkin seperti itu. Oke, baik, untuk sedikit konfirmasi, saya lupa mendapatkan sedikit detail. Pada jump controller ini kan ada ground check dan ground radius. Karena pada dalam player kita sudah membuat ground check ya, ini kalian bisa drag and drop ke dalam sini ya teman-teman. Tinggal di drop aja gitu loh. Langsung dia ada di sini. Lalu pada ground radius itu 0,2 di, nah ini kan kelihatan ya teman-teman ya, di mana letaknya ya. Nah, mungkin seperti itu. Terima kasih. Itu saja yang dapat saya jelaskan dari simple ya sebenarnya ini. Simple jumping dari Unity 2021 325 F1. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.